Ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku akan menikahin seorang perempuan dari kalangan Ansar. Udah ada kecocokan nih." Ditanya sama Nabi SAW, "Ana dorta ilaiha, kamu udah ngelihat dia?" "Belum." Bayangkan jamaah. Belum, dia mengatakan. Dia udah mau nikah tapi belum ngelihat calonnya. Udah cocok dia. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Undur ilaiha, kau lihat kepada calonmu itu. Karena itu akan lebih memperkuat tali cinta di antara kalian ya. Akan lebih awet pernikahan kalian. Karena nggak ada yang merasa ditipu." Kadangkala ini sahabat ini menyetujui pernikahan dengan perempuan itu atas dasar informasi aja. Perempuan itu ya mungkin kalau dikatakan tingginya sekian ya, rambutnya warnanya ini, kulitnya putih, hidungnya mancung, kan ada informasi. Gimana cocok? Cocok lah. Tapi Nabi SAW mengarahkan dia untuk melihat. Kalau yang kita ingin ketahui itu adalah paras wajahnya, maka cara mengetahuinya, cara mengenalinya adalah dengan melihat. Bahkan melihat itu para ulama menjelaskan apa yang boleh dilihat. Yang boleh dilihat itu perempuan itu dalam pakaian rumah dia. Itu mungkin pendapat yang lebih kuat. Jadi perempuan itu pakai baju biasa, pakai daster umpamanya. Dia nggak pakai kerudung. Kelihatan rambutnya, lehernya, mungkin kakinya kelihatan. Itu boleh dilihat. Tapi tidak semua orang boleh ngelihat. Ini aurat yang mau dilihat. Allah memerintahkan wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan sebagian pandangan mereka. Ini termasuk yang boleh untuk yang serius yang pertama. Dia syarat pertama nih orang memang benar-benar serius mau menikah. Bukan main-main. Bukan mau pacaran. Enggak, dia serius hendak menikahi perempuan tersebut. Yang pertama. Yang kedua, ada harapan diterima. Artinya kita husnudzon, ada harapan besar insya Allah diterima. Tapi kalau harapan besarnya ditolak, ya nggak ngelihat antum. Ada apa ngelihat anaknya orang? Kalau sudah kayaknya nggak diterima, ya udah jangan. Makanya di masyarakat tuh biasanya mereka baru melihat kalau sudah ada lampu hijau. Insya Allah bisa. Aku udah ngomong ya, udah sounding ke sana, udah kasak-kusuk ke sana, ada fulan ya, mau ngelihat anak anti gimana kira-kira. Mereka kata, oh nggak apa-apa, bismillah, suruh datang. Ah itu sudah ada harapan tuh. Yang ketiga, syarat di dirimu, bukan cuma serius. Engkau setelah mendapatkan informasi itu, engkau merasa cocok sama dia. Tinggal ngelihat nih. Jadi bukan kerjanya ngelihat perempuan sana, oh nggak cocok kan, ngelihat perempuan sana. Sebelum engkau ngelihat, paling tidak engkau sudah dapat informasi. Nih perempuannya kayak gini. Cocok nggak? Nggak cocok sih. Tapi coba Anda lihat dulu. Kalau udah nggak cocok sudah. Ini kalau bicara hendak ta'aruf, mengenali wajah dan paras dia. Baik. Nggak harus pacaran. Terus gimana caranya? Datang ke rumah orang tuanya. Atau bisa jadi kita melihat perempuan itu di sekolahnya. Jadi bicara di sekolahnya itu, mamanya anak itu pulang sekolah, ditungguin depan sekolahannya. Mana perempuannya? Itu tuh, yang itu tuh. Itu ya. Insya Allah cocok. Mamanya seperti itu. Dan setelah ngeliat di sekolahan gimana? Lanjut. Tapi anak kok ngelihatnya jauh ya? Anak ingin ngelihat dari dekat. Ya oke, masuk ke rumahnya. Lihat di rumahnya. Anak waktu ngelihat istri anak pernah ngelihat istri anak dulu itu sekali. Sebelum anak datang kedua kali ke rumahnya itu untuk melihat dia, anak pernah ngelihat sekali. Ya udah lupa lah. Terus yang kedua, dia datang nyuguhkan, biasalah nyuguhkan minuman atau apa. Di situ kita bisa melihat calon kita. Ini kalau sekedar parasnya. Tapi Ustaz bukan hanya itu Ustaz. Kalau bicara wajah, parasnya,
tubuhnya. Kita ini mau hidup sama dia, sama perilaku dia, sama sikap dia, sama akhlak dia. Mungkin kalau sekarang cocok sama wajahnya, bisa jadi 2 tahun kemudian nggak cocok sama tubuhnya. Karena waktu awal ngelihat, Masya Allah dia. Ramping semampai, Masya Allah cocok. Dapat 2 tahun, Allahu Akbar. Karena udah hamil ya gimana. Baik, ya. Ini sebuah ungkapan yang benar. Kita menikah bukan dengan wajahnya saja. Tapi kita menikah hidup bersama dengan akhlak dan perilaku dia. Dan itu yang lebih lama waktunya daripada menikmatin kecantikan dia. Yang perempuan juga daripada menikmatin wajah suamimu. Cocok sama suami, aduh cocok ayah. Masya Allah, kayak pemain bola suamiku. Kayak artis fulan, kadang-kala seperti itu mereka. Cocok sama wajahnya. Menikah, dapat 2 tahun bubar. Kenapa? Na'udzubillah. Ternyata suamiku gak sholat. Ternyata suamiku kasar, main tangan. Ini kenapa engkau gak kenalin dia dulu? Sebelum cocok sama wajahnya ini, perlu mencari tahu tentang akhlak, karakter, dan perilaku dia. Bagaimana caranya? Sudah, Nabi SAW udah memberikan arahan kepada kita. Kalau mau menikah, yang perempuan nih, mau nikah sama laki-laki, 2 yang dilihat. Yang menjadi standar itu 2. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang kepada kalian seorang, nih datang nih ya, idza ja'akum. Datang ke rumah kalian seorang laki-laki yang meminang putri kalian, yang agamanya kalian ridhoi dan akhlaknya mulia, kalian sukai, maka nikahkan dia. Jadi kalau sekedar melihat wajah mudah, jamaah. Bicara sekarang lewat foto, wajahnya seperti ini, walaupun foto bisa diedit. Tapi paling tidak ada gambaran. Tapi kalau bicara agama dan akhlak, ini harus diteliti. Gimana caranya? Dengan pacaran. Kalau sudah engkau pacaran sama dia, udah tandanya dia nggak baik. Udah nggak baik. Kenapa? Dia sudah mendekatin pintu-pintu fitnah. Pada pembahasan sebelumnya, kita udah bahas tuh. Allah mengatakan, wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Jadi kalau calon suamimu itu sudah maunya pacaran dulu, berarti agamanya sudah bermasalah. Tapi kata dia, Ustaz, untuk mengenal diri ana lebih dalam lagi, ya ada caranya. Engkau pun ingin mengenal tentang agama dia dan akhlak dia, ada caranya. Apa caranya? Pertama, karena ini perkara yang berat, jemaah. Ini perkara yang berat. Maka cara yang pertama adalah minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tahu dengan orang itu luar dalam itu Allah Subhanahu wa taala. Oh, manusia ini pandai bermain lakon. Ya. Maka engkau duduk minta sama Allah. Ya Allah. Bisa jadi itu istikharah, minta pilihan. Bisa jadi engkau berdoa secara mutlak minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan nih orang baik apa orang buruk. Apalagi banyak sekarang pernikahan tuh jarak jauh. Jarak jauh maksudnya orang Jember dapat orang Jakarta. Orang Jakarta dapat orang Kalimantan. Ada orang Maluku dapat orang Pekanbaru, jauh-jauhan nih. Kadangkala usaha kita untuk mencari tahu tentang si dia itu nggak maksimal. Tapi maksimalkan doamu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua nih, lihat kepada bagaimana pergaulan dia sama saudara-saudarinya. Yang perempuan, yang laki. Sama.
Kau lihat. Kalau engkau seorang wanita ingin melihat calon suamimu, ini bicara akhlak nih. Kalau ibadah, mungkin kita bisa lihat dari sholatnya. Karena nanti yang akan dihisap pada hari kiamat, yang pertama akan dihisap adalah sholatnya. Kalau sholatnya benar, insya Allah yang lainnya baik. Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau yang laki-laki, lihat. Apakah sholat dia di masjid atau tidak. Kalau dia dipanggil sama Allah, hayya ala sholat, ke masjid apa enggak. Kalau yang perempuan, lihat. Ketika adzan dikumandangkan, dia itu segera sholat atau suka menunda-nunda waktu sholat. Cari tahu nih. Jangan tanya sama dia. Kamu kalau sholat gimana? Wow, adzan langsung sholat aku. Itu lisannya, tapi perbuatannya bagaimana? Ini perlu dicari tahu. Jadi kalau bicara mengetahui agama, ingat engkau harus sungguh-sungguh dalam mengetahui ibadah dia. Gimana Ustaz? Kalau anak nggak pacaran sama dia, anak nggak akan tahu. Gimana? Apakah benar kalau nggak pacaran nggak akan tahu? Dia tuh hidup sama orang. Dia hidup sama keluarganya. Hidup sama kawan-kawannya. Engkau bisa bertanya. Tanyakan kepada mereka. Gimana sholatnya? Kalau dia punya kawan-kawan di sekolah. Di pondok pesantren umpamanya. Anak ini lulus pondok pesantren. Oke. Dia lulus pondok pesantren. Mungkin kalau bicara keilmuan agama dia, Masya Allah. Yang putri lulus pondok pesantren yang ada di Jawa Tengah umpamanya. Yang putra lulus pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Sama-sama lulus pesantren. Secara keilmuan, mungkin kita bisa melihat kepada nilai. Dilihat nilainya. Oh, tauhidnya bagus. Ini, oh tauhidnya bagus. Hafalan Qur'annya 30 juz. Hafalan Qur'annya 30 juz, ya. Itu kalau kita bicara nilai. Tapi bagaimana akhlak dan perilaku dia untuk mengamalkan ilmunya, itu tanyakan. Kalau di pesantren, alhamdulillah. Kau tinggal tanya sama kawan-kawannya. Datang ke ustadznya. Datang ke ustadzahnya. Gimana fulana? Waduh, fulana di kelas. Memang dia orangnya pintar. Tapi malas. Orangnya pintar. Tapi suka jahilin kawan-kawannya di kelas. Ada aja seperti itu. Maka kita perlu mendalami dengan cara tadi. Bertanya. Salah satunya, yang pertama tadi kembali kepada Allah, ya berdoa. Yang kedua, melihat kepada saudara-saudara calon kita. Lihat, kirim orang. Bisa tanya sama pembantunya. Bisa tanya juga sama supirnya. Gimana dia sama saudara-saudaranya. Ada yang suka berantem sama saudaranya. Juga saudara-saudara ibunya. Bagaimana hubungan dia. Karena dia nanti, kalau ini bicara perempuan ini. Dia itu akan berhubungan sama ibu kita. Dia akan berhubungan sama bibi kita. Bagaimana sikap dia kepada orang lain. Ada keluarga inti, ada orang lain. Nih, yang kedua. Yang ketiga. Nih kalau laki-laki ingin melihat perempuan, lihat kepada ibu calonmu. Ibu calonmu. Kenapa kau lihat kepada ibunya? Ibu ini madrasah. Insya Allah lulusan madrasah itu seperti guru-gurunya. Maka engkau perlu melihat gimana ibunya. Tanya sama tetangganya. Bukan tanya tentang perempuan ini, enggak lagi. Kita tanya tentang ibunya. Kemudian yang berkaitan tanya tentang ibunya. Juga yang berkaitan dengan kelanggengan rumah tangga. Ya, ada orang yang bicara kalau keluarganya bercerai, hati-hati. Ya kita melihat juga apa penyebab perceraiannya.
Apakah itu akan berpengaruh kepada kehidupan anaknya? Kadangkala berpengaruh. Tapi kalau ibunya soleha, dia akan menjaga itu anaknya dengan baik. Insya Allah anak itu jadi anak yang soleh. Walaupun dari rumah tangga yang berantakan. Kemudian yang perlu dilakukan juga adalah memperbanyak pertanyaan kepada tetangga-tetangga dia, kawan-kawan dia, baik kawan-kawan sekolah, kawan-kawan kerja, atau kawan-kawan yang ada di dekat rumahnya. Capek Ustaz, capek memang jemaah. Makanya kalau antum dapat informan yang tepat, antum nggak capek. Ada orang ngasih tahu, syuf, ana jamin. Ana jamin. Dari mana kau menjamin? Ana tetangga dia. Dia kawan anak ana, sering main ke rumah ana. Ana tahu sama ibunya, ana tahu sama bapaknya. Ini mempercepat kita mengenalin perempuan tersebut atau laki-laki tersebut. Tapi kan kebanyakan kita kadangkala kita ketemu banyak orang-orang yang ketemu di jalan sama perempuan. Ketemu di sekolah sama perempuan. Sehingga untuk cari informasi ya harus capek. Kemudian kalau sudah mulai kenal sama itu perempuan, kirim keluargamu. Tadi kan informasi dari orang luar. Sekarang engkau perlu informasi dari kerabatmu sendiri. Kirim ibumu, minta Uma, tolonglah Uma lihat tuh perempuan. Kirim adikmu atau kakakmu yang seumuran sama dia, datang ke dia untuk mengetahui bagaimana akhlak dia. Soalnya ketika orang itu mengenal langsung perempuan ini dengan cara pacaran umpamanya. Subhanallah jamaah. Ada seorang akhwat yang tanya sama ana atau seorang ikhwan yang dia tanya sama ana. Yang dia cerita, Ustaz ana udah tobat ya. Ana kemudian ta'aruf sama seorang akhwat. Dia cerita dia pernah berzina gini Ustaz. Gimana Ustaz ya? Subhanallah dalam masa ta'aruf itu ana berzina dengan perempuan itu. Bayangkan jamaah. Karena ta'aruf ini sebenarnya pacaran. Ta'aruf yang dimaksud adalah mengenali perempuan tersebut. Baik, Ustaz boleh nggak ngomong sama dia, ngobrol sama perempuan tersebut? Boleh. Tadi kita sebutkan masalah nadhar. Nadhar itu boleh 2 kali kalau ana memang, Ustaz ana kok kayaknya masih belum pas ya hati ini sama dia. Boleh ana ngelihat lagi, silahkan lihat lagi. Datang kepada dia. Ngobrol sama dia, yang nggak boleh itu adalah berduaan. Tanpa ada mahram. Engkau ada yang ingin kau tanyakan kepada dia. Karena kadangkala ada perempuan-perempuan atau laki-laki yang kita tahu ya dia nggak sempurna ya. Semua orang itu memiliki kesalahan ya, memiliki aib. Tapi cukup menjadi kemuliaan seseorang ketika kekurangannya itu terhitung. Artinya nggak banyak kekurangan dia. Ketika mau ngobrol sama calon tersebut, sampaikan. Omanya mau tanya, kamu siap nggak hidup sama aku dengan kondisi seperti ini? Atau tentang pemikiran-pemikiran yang ingin ditanyakan, anak takut dianya itu Ustaz ikut aliran ini dan itu. Boleh menanyakan. Namun yang jelas, informasi dari luar yang berkaitan dengan calonmu dan informasi dari dalam keluargamu sendiri yang berkaitan dengan calon itu sangat dipertimbangkan. Dan antum lihatlah, ternyata rumah tangga mereka langgeng. Malah yang pacaran bertahun-tahun, subhanallah jamaah, yang katanya untuk mengenali karakter dia, karena pernah datang ke sebuah rumah di Jawa Tengah sana, habis ngisi kajian, cerita pamannya, ada yang punya rumah cerita, Ustaz, anak punya keponakan menikah, Ustaz. Anak punya keponakan itu
Pacaran 6 tahun Ustaz. Dari sejak SMA kuliah atau kuliah kedokteran atau apa. 6 tahun pacaran Ustaz, akhirnya menikah. Pernikahannya hanya berumur 6 hari Ustaz. Cerai.